Jepang yang sejak restorasi Meiji mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri, pendidikan, serta militer membuatnya menjadi negara yang sangat maju. Hal tersebut pula didukung oleh keadaan dalam negeri sendiri. Saat itu Jepang masih penuh dengan kemelut sosial dan ekonomi. Masalah lain seperti pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi faktor pendukung terjadinya krisis di negara matahari terbit ini. Perkembangan industri Jepang terancam mengalami stagnasi karena terbatasnya bahan baku yang tersedia karena wilayah Jepang sendiri yang minim akan sumber daya alam mineral. Solusi atas krisis ekonomi dan sosial tersebut, maka ekspansi adalah jawabannya. Kita kembali ke tahun 1900, di mana rencana Jepang sangat ditentang keras oleh bangsa Rusia yang saat itu juga menginginkan wilayah Asia Timur untuk pembangunan pelabuhan laut. Perselisihan ini mengakibatkan adanya perang antara Jepang dan Rusia selama 1 tahun, dari 1904 hingga 1905. Hasil dari perang ini ditutup dengan kemenangan Jepang, sehingga Jepang mengupayakan untuk memperluas wilayah jajahannya. Perang Pasifik atau yang dikenal di Jepang dengan Perang Asia Timur Raya adalah perang yang terjadi di Samudra Pasifik dan Asia. Konflik ini terjadi antara tahun 1937 dan 1945. Namun peristiwa-peristiwa yang lebih penting terjadi setelah 7 Desember 1941, tepatnya ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Hal ini yang secara langsung membuat Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua bersama sekutu di Asia dan Pasifik. Bermula saat perang antara Kekaisaran Jepang dan Republik Tiongkok telah berlangsung sejak 7 Juli 1937 dengan permusuhan sejak 19 September 1931 karena Jepang melancarkan invasinya ke Manchuria. Jepang telah mencapai Cina bagian timur laut dan semenanjung Korea. Mendengar berita perluasan kekuasaan Jepang, negara barat mulai mengkritik aksi Jepang tersebut. Tetapi Jepang tidak bergeming, bahkan pada saat negara barat berupaya untuk mengembargo Jepang. Jepang masih tetap tidak mau menarik pasukannya di Manchuria. Dari apa yang dilakukan oleh Amerika, yaitu mengembargo Jepang, hal ini membuat Jepang merasa harus melakukan serangan terhadap Amerika yang berlabuh di Pearl Harbor. Setelah pengeboman Pearl Harbor, Jepang berhasil menguasai seluruh Asia Tenggara pada Maret 1942. Lalu pasukan Jepang berhasil menduduki bagian utara Pulau New Guinea. Diperintahkan untuk menguasai bagian selatan Pulau New Guinea sebagai upaya untuk membuat pangkalan baru. Hal ini dilakukan untuk melawan Australia, namun rencana ini gagal karena pasukan Jepang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Amerika Serikat di Laut Koral. Karena gagal menguasai bagian selatan wilayah Papua New Guinea, pasukan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang mengirim serangan lagi ke Pulauan Midway yang terletak di tengah Samudra Pasifik. Tujuan ini yaitu untuk menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tetapi rencana ini juga gagal karena keberhasilan Amerika dalam memecahkan kode komunikasi Jepang yang menggunakan 45.000 digit angka yang mewakili kata dan ungkapan. Kekalahan tersebut ditutup rapat oleh Kaigun supaya kabar kekalahan mereka tidak tersebar di publik Jepang hingga berakhirnya Perang Asia Pasifik. Di daerah penduduk Jepang
kabar tersebut disembunyikan dengan ketat, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri yaitu Sultan Syahrir yang mengoperasikan radio gelap di Indonesia berhasil mengetahui kabar kekalahan Jepang di Midway. Dan para nasionalis Indonesia tahu akan kekalahan Jepang yang hanya tinggal menunggu waktu. Maka dari itu, Jepang mulai melancarkan serangan-serangan ke beberapa wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang saat itu sedang dalam penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Jepang menjadi negara imperialisme bersama dengan negara-negara fasis lainnya seperti Jerman dan Italia. Akibat Perang Pasifik itu sendiri, tepatnya menjelang dan sesudah Perang Dunia Kedua, tiba kekalahan Jepang dengan menyerahnya terhadap sekutu. Kaisar Jepang kehilangan statusnya sebagai dewa. Amerika Serikat sebagai pemenang perang di Pasifik tidak ingin mengadili Hirohito, yaitu Kaisar Jepang pada saat itu. Amerika Serikat membutuhkan daerah penyangga atau buffer zone untuk menahan arus pengaruh komunisme karena Rusia sudah mencapai kawasan timur Asia. Beberapa negara jajahan Eropa berhasil memerdekakan diri. Ini merupakan salah satu dampak positif yang dirasakan pada masa perang Asia Pasifik. Contohnya seperti Indonesia. Hingga 17 Agustus 1945, Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan bahkan sebelum Perang Asia Pasifik selesai. Jepang kehilangan wilayah jajahannya dalam Perang Dunia Pertama. Wilayah jajahan Jepang yang didapat dari Perang Dunia Pertama terpaksa harus dilepaskan, seperti Korea, Manchuria, Asia Tenggara, dan beberapa daerah di Kepulauan Pasifik seperti Pulau Saipan. Kemudian Jepang tidak diperbolehkan memiliki angkatan perang setelah kalah dalam Perang Asia Pasifik. Hal ini bertujuan sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya perang yang dapat dipicu lagi oleh negara Jepang. Jepang hanya diperbolehkan memiliki angkatan pasukan pembela diri. Nah, itu tadi sekilas tentang sejarah Perang Asia Timur Raya. Jika channel ini bermanfaat, kalian bisa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar kami bisa terus memberikan konten tentang sejarah. Karena bagi kita semua, mempelajari sejarah memungkinkan kita mengetahui kesalahan yang telah terjadi di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Terus belajar tentang sejarah karena sejarah itu penting.